tapi baru bannya aja atau gimana gitu. Iya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara COD, Curhatan Orang Dalam JNT Express. Nah, ini adalah pertama kali saya muncul di layar kaca handphone Anda. Nah, karena yang sebelumnya itu sudah ada senior saya yang sedikit lebih masuk 1 minggu dari saya, tapi sudah biasa lah, senior banget gitu ya. Dan sekarang giliran saya untuk mereview dan juga mewawancara sprinter spektakuler kita yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Fili Rasyani, biasa dipanggil Vivi. Kalau di luar saya biasanya dipanggil Karena Kapur. Oke. Mirip ya Pak? Mirip. Oke. Baik, saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang giliran sprinter terpopuler kita. Silakan Pak, perkenalkan dulu. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Rasul Putra, biasa dipanggil Rasul. Ya. Dan kalau di lapangan biasanya dipanggil dengan nama Oco. Oh, imut sekali namanya. Oco. Sama dengan orang itu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Saya juga dibilang imut. Baik, kita perkenalan sudah ya Pak. Kayaknya pemirsa kita ini terlalu penasaran apa sih isi curhatan orang dalam episode kali ini gitu ya Pak ya. Baik, Bapak Oco, saya pertanyaan pertama ya. Saya kasih pertanyaan pertama dulu. Sudah berapa lama sih bekerja di JNT Express? Kalau bekerja aktivitas pertama kali di tahun 2016 di tanggal 29 September saya masuk. 17, 18, udah 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. Oke, sudah lama sekali ya 4 tahun itu. Kemudian saya mau nanya nih yang agak sedikit secret rahasia ya. Kalau masuk JNT itu murni apa orang dalam? Ini pertanyaan sepertinya sedikit sulit dijawab. Ini karena curhatan. Oke. Kalau pakai orang dalam mungkin ada. Ada, oke. Pertama masuk di JNT itu awalnya mungkin coba-coba, habis itu dapat informasi dari beberapa teman Iya. bahwasannya JNT Express itu buka lowongan untuk kurir Iya. pengantaran barang. Oke. Jadi saya masuk ke lamaran, Iya. habis itu dipanggil setelah seminggu setelah dimasukkan lamaran. Wawancara ya? Wawancara, habis itu dipanggil lagi setelah 2 hari ke depan. Iya. Untuk bahwasanya diminta datang ke kantor JNT Express. Oh ya. Lalu singkat cerita, setelah interview, melalui interview saya dipanggil lagi. Alhamdulillah. Nanti interview yang kedua ya? Ya, interview yang kedua, alhamdulillah dipanggil. Setelah dipanggil katanya Bapak berhak untuk bekerja di JNT Express. Wah, oke. Seiring waktunya berjalan, habis itu training, mungkin ada terlibat kerja mungkin atau enggak, namanya juga hidup pasti. Kalau kita berjumpa sama orang pasti yang kedua kalinya akan berjumpa gitu kan. Setelah sekian lama berjumpa dengan seseorang yang mentraining di dalam proses saya bekerja, hari pertama saya bekerja, saya pernah terlibat bekerja sama bapak yang mentraining saya. Oh gitu. Lebih kurang Dibimbing berarti ya? Lebih tepatnya kalau pakai orang dalam mungkin bisa dikatakan pakai orang dalam. Ada keterlibatan Ada sedikit keterlibatan ya? sedikit. Tapi kita kan tetap dengan schedule-nya, memasukkan lamaran, kemudian interview gitu ya. Sesuai prosedur perusahaan yang telah dinyatakan pas Ya. pertama kali masuk. Oke, begitu ya Pak ya. Lalu saya mau tanya nih, untuk jam kerja kan Bapak sudah mengalami 4 tahun gitu. Untuk jam kerja
itu apakah selama 4 tahun ini jam kerjanya tetap atau berubah-ubah? Kemudian juga saat ini jam kerjanya bagaimana? Kalau awal kali bekerja mungkin waktunya sampai saat sekarang ini ya ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Oke. Tadinya kita bekerja selama kurang lebih 9 jam, sekarang udah terarah, udah mungkin ada pengaturan baru juga Iya. yang muncul, dipersingkat menjadi 8 jam. Oh, 8 jam. Dulu di awal-awal 9 jam. 9 jam, masuk jam 8 baru boleh pulang itu ambil absen sampai jam 9 malam. Itu kan dengan istirahat 1 jam kan? Kalau sekarang 8 jam dengan istirahat 1 jam itu ya. Iya. Baik. Kemudian saya mau nanya nih, kan udah 4 tahun nih kerja di JNT, kayaknya sudah lama banget, pasti ada dong barang berharga yang sudah terbeli dari gaji JNT. Mungkin siapa tahu bisa udah beli mobil, tapi baru bannya aja, atau gimana gitu. Iya, bisa ya Bu ya. Selama kerja dari awal sampai saat sekarang ini, Iya. udah 4 tahun. Iya. Dari awal pas 2 tahun pertama, alhamdulillah udah punya motor. Wow, motor dari baru, motor baru gitu. Dari baru. Oh, motor baru. Lanjut, apa lagi yang udah bisa dibeli? Masuk ke 2 tahun berikut, Hah? motor lagi. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini udah lunas. Oh, Jadi alhamdulillah. udah dapat 2 motor 2 motor selama 4 tahun ini. selama 4 tahun. Kedua-duanya dipakai Pak. Misalnya Senin motor A, Selasa motor B begitu Pak. Karena 2 motor. Mungkin motor 2, yang satu untuk bekerja, yang satu lagi mungkin ya yang namanya kita bekerja pasti ada hari libur gitu Oh kan. gitu, oke, asik juga Nah, ya. jadi motor yang satunya lagi khusus untuk hari libur. Oh ada. Oke pemirsa, ternyata ada motor yang khusus hari libur. Pemirsa ada nggak? Kalau nggak kalah nih sama sprinternya JNT Express. Ada motor khusus libur dan juga motor khusus bekerja. Seperti itu loh sprinternya JNT Express. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan Bapak delivery ya untuk mengantarkan paket langsung ke rumah customer. Ini pasti ada tantangan yang Bapak hadapi selama bekerja. Boleh ceritakan Pak tantangan apa aja yang Bapak hadapi? Mungkin pengalamannya mungkin dari barang diantar. Sebelum diantar itu kan diambil dulu di kantor, Iya betul. melakukan pengantaran. Mungkin kesulitannya di cuaca mungkin. Cuaca. Salah satunya cuaca. Oke. Kalau hujan kan susah. Sip. Karena kita juga harus menjaga paketnya customer. jaga paket. Iya, kalau hujan kita tetap antar, resikonya pasti basah, Iya. kemudian paket rusak. Begitu ya customer tersayang ya, kalau hari hujan kami sebenarnya ada kendala tapi tetap berupaya. Selain hujan ada lagi Pak kendalanya Pak? Mungkin kendalanya mungkin di pengiriman di JNT. Mungkin ada yang namanya pengiriman via darat maupun via udara. Ya. Dan melakukan online shop di Iya. beberapa bagai bisnis yang ada di mana itu melalui gadget. Oh iya, pasti kan mereka Oke. kalau beli barang lewat e-commerce ya, E-commerce, nanti kan pakai JNT nih pengirimannya gitu. Ada barang-barang COD, saya dengar kan saya juga sering nih beli belanja-belanja gitu kan, belanja tapi ngutang. Maksudnya barang-barang COD gitu Pak, misalnya beli emas lewat online, ada nggak Pak kayak gitu? Kayaknya ada. Ada. Soalnya di Shopee kan umumnya 90% bisa Iya. dibeli semua. Iya. Kecuali benar. orang ya Bu ya. Orang mungkin nggak bisa dibeli ya. Oke. Mungkin barang-barang yang lain keperluan rumah tangga lah. Iya. Pasti ada di online shop yang namanya Shopee. Pernah hilang atau rusak gitu, Bapak yang Betul. ganti pernah Pak? Pernah. Wah, coba ceritakan sedikit Pak. Kayaknya ini agak sedih nih. Dibilang sedih sih sedih. Cuman yang namanya tanggung jawab itu kan memang tanggung jawab kita pribadi. Iya betul. Caranya paket customer itu selalu harus dijaga. Ibarat kata Iya. kalau seandainya hari hujan, biar kami yang basah, pasarin Iya. paket yang basah. Nah ya Allah. Itu sih. Begitu mulianya sprinter kami ya pemirsa.
memang paket harus dijaga apapun itu kondisinya. Nah, salah satunya adalah hujan gitu. Ada lagi Pak pengalaman misalnya dimarahin customer gitu? Ada Pak? Kalau dimarahin customer, mungkin hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh. Dalam artian mungkin hampir menyeluruh. Soalnya pengantaran itu dari mungkin kita ada beberapa wilayah. Ya, Seperti saya kan mengkoordinasikan yang namanya wilayah Padang Barat. Oke, Padang Barat. Jadi ya. Padang Barat Plau gitu ya. seperti kayak Taplau, Iya, kan iya. di Padang. Pokoknya Padang Barat semuanya. Iya. Terus tiap antar, kok lama banget gitu. Ada sih. Pokoknya Iya. 90% dari tiap hari aktivitas saya bekerja selama di Leperi, Iya. dari pagi masuk kerja ambil barang, habis itu ngantar. Mungkin 90%-nya ya macam-macam deh. Oh, iya. Customer ada yang sebelum saya masuk kan masuk jam 8, mungkin jam 7 udah ada yang ngabarin gitu kan. Pak ini nggak jadi diantar, Pak ini kapan diantar? Tanya gitu. Apa lah ya, nyinyir istilahnya ya. Iya. Ya karena kan kita beli barang kan pasti pengen cepet gitu. Bahkan ada juga meme nih yang bilang kalau kurir datang itu bikin deg-degan gitu kan. Selain kena marah, kena apa lagi nih Pak? Selain marah, Atau orangnya nggak mau kasih duit nih, barang COD gitu kan, barangnya mahal aja. Duitnya kurang bang, besok aja bang gitu, ada nggak? itu sih umumnya ya mohon maaf ya sebelumnya Yeah. mungkin itu kebanyakan bukan customer yang stay di rumah mungkin. Oh gitu. Mungkin Hah? dia memang stay di rumah cuman Alamat antarnya mungkin berbeda. Oh gitu. Seperti Dengerin nih, Pak Mirsa. anak kuliahan gitu kan. Bang jangan terlalu cepat ya antarnya. Gitu. Terus, Dikode dulu dikode abangnya. dulu sebelum Iya. antar. Padahal ini saya sendiri pribadi mungkin udah sampai di alamat gitu kan. Loh kok gitu kak? Ya soalnya belum ambil uang. Gitu. Itu juga kendala besar. Itu kendala besar soalnya kan dari seiringnya waktu pas nyampe di rumah customer, apalagi itu yang namanya anak kuliahan, Iya. mungkin dia ada waktu mungkin pas di jam pulang kuliah. Iya, ambil duit dulu gitu ya. duit dulu gitu kan. Cuman yang nggak enaknya itu setelah dia bilang bang ambil duit dulu ya. Iya. Ambil duitnya itu kira-kira sebentar apa lama kak? Sebentar bang, tapi sebentar itu nyampe waktunya 30 menit. Ya ampun. Kalau bagi saya pribadi, kalau seorang kurir, Iya. kalau 30 menit itu udah Iya. terhantar paket sekitar mungkin 1 karung lah. Wah, Dalam 1 karung itu isinya kurang lebih sekitar 35 paket. Itu yang bikin saya lama. Mungkin tidak beraturan lagi pulang Iya. masuk kerja dan pulang kerjanya gitu kan. nah itu juga jadi tantangannya ya. Jadi pemirsa, kalau misalnya nanti pemirsa beli paket COD, persiapkan uangnya ya, karena kami mau ngantar paket dengan cepat juga ke customer lain, gitu ya Pak ya. Itu yang dimaksud. Oke, next pertanyaan. Tapi saya mau ini dulu, mau kepo sedikit ya. Oke. Saya ini ratu kepo masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Saya dengar nih Barasul punya prestasi lain di bidang olahraga gitu. Nah kan kita kalau misalnya hobi pasti pengen banget dong ikut, pengen banget selalu menyalurkan hobi. Nah sementara kita kerjanya dari jam segini sampai jam segini udah lelah gitu. Apakah hobi Barasul ini tetap tersalurkan atau kantor juga mensupport hobi tersebut? Kalau kantor support, Oh ya? cuman di waktu mungkin. Oke. Tapi kalau dibilang waktunya mendesak enggak juga sih. Cuman Oke. karena kita itu seorang kurir pengantaran, mungkin kita udah bisa ngatur waktu ke pengantarannya. Misalkan bawa barang ada lebih kurangnya 3 karung gitu kan. 3 karung atau 4 karung. Serius? Pak. Sehari 3 sampai 4 karung? Iya, apalagi teman kan kami mempunyai tandem masing-masing Ah, per iya. wilayah itu kan. Oke. Kalau tandemnya libur mungkin bisa jadi kita bawa Double. barang double. Dari yang 3 karung mungkin bisa jadi 6 karung. Masya Allah. Cuman kalau seandainya diatur waktunya bisa juga kita salurkan di hobi yang
udah mendarah daging mungkin ya. Ada hobi yang mendarah daging. Oke, bisa diceritakan sedikit gimana sih pengalaman berharganya di JNT, kemudian hubungannya dengan bakat yang tadi dibilang gitu kan? Pengalaman berharganya, Mm-mm. mungkin pengalaman berharga di JNT ya itu tadi, hobi tersalurkan. Ya. Habis itu ada sebuah pengumuman Mm-mm. di sebuah chat group gitu kan. Chat group, iya. Mm-mm. Kan kita tergabung yang namanya di grup, Iya. dan di chat gitu kan. Iya, untuk informasi untuk pemirsa bahwa Jet Group itu terdiri atas JNT, Oppo, iMo, Yomiat, dan Realme, dan juga ada perusahaan lainnya. Jadi menyatu ya. Menyatu semua. Jadi Jet Group itu adalah pekan olahraga dari semua grup Jet Group itu di nasional di Jakarta. Seluruh Indonesia itu akan diikutkan. Ya. Jadi Bang Rasul adalah Salah satu dari sekian banyak karyawan Ya. yang terpanggil untuk di bidang olahraga, salah satunya itu futsal. wah mantap. Terpanggil, Dipanggil ya. dipanggil Oke. oleh perusahaan utusan Mm-mm. perwakilan untuk Sumatera Barat. Wah mantap banget. Iya. Dari sekian ribu karyawan terpanggil Bang Rasul langsung deh ke Jakarta. Alhamdulillah. Pertama kali ke Jakarta. Pertama kali Jakarta, mungkin perdananya di sebuah perusahaan mungkin. Iya. Kalau ke Jakarta mungkin Mm-mm. udah ketiga kalinya. Oh, oke, udah ketiga kalinya. Cuman Seru nggak? seru sih, cuman bedanya itu kan yang 2 kali sebelum terbang dari perusahaan mungkin via operasionalnya mungkin pakai mobil gitu. Oh, Kalau kali ini kan capek ya. iya, Soalnya pesawat gitu. iya. Dibayarin kantor juga ya. Itu enak. Kalau hotel gimana? Bayar Hotel sendiri? juga nggak dibayar Wah. sama perusahaan. Pokoknya semua aktivitas kita yang Hah? udah nyampe di Jakarta Dibayarin perusahaan. dibayar Wah. perusahaan. Udah kayak atlet internasional nih Sama kayak dibayarin gitu dibayarin ya. semuanya. Kita bawa badan aja. Bawa badan aja semuanya. Ah. Ya, mulai dari tempat kita penginapan Yes. sampai ke properti, Mm-mm. mulai dari baju, celana, kaos, semuanya udah disediain sama perusahaan. Kemudian hasilnya dari pertandingan tersebut bagaimana? Menang atau kalah? Kalau ibarat katanya, alhamdulillah menanggungkan, menanggungkan dalam artian bisa dibilang Hampir. hampir saja Hampir menang saja. gitu kan. Kita membawa nama Plak. Oke. Dari sekian banyak yang daftar, grup yang daftar Dari mulai provinsi dari lain. provinsi lain, Iya. dari seluruh Indonesia, yang namanya yang tadi Jet Group itu kan, mulai dari Oppo Iya. maupun Jenti yang Iya. ada mendaftar di bidang olahraga. Mm-mm. Mungkin kita di Sumatera Barat ini mendapatkan yang namanya 4 besar. Empat besar. Oh. Itu udah berkali-kali menang ya kalau 4 besar itu. Ya, dia sistem kalau di bidang olahraga itu sistem gugur. Iya. 1 kali kalah langsung gugur. Oh gitu Tapi ya. kita alhamdulillahnya itu 4 kali main, 3 kali menang, 1 kali kalah. Oh gitu. Jadi sedikit aja Sedikit ya. aja. Oke. 1 kali langkah lagi itu Heeh. mungkin di tangan udah ada juara 3. Wah. Mungkin next bisa dicoba lagi. Kemudian bakat yang tadi itu, hobi yang tadi itu masih tersalurkan nggak apa? Masih main-main futsal bareng teman-teman kantor misalnya? Masih Oh gitu masih ya? ada aktivitas. Masih. Oke. Next pertanyaan, apa sih arti customer bagi Bang Ocul gitu? Kan orang bilang pelanggan adalah raja. Oh ini Bu paketnya, nah seperti itu. Gimana nih? Sama ibarat kata kalau orang jualan mungkin pembeli adalah raja. Iya benar banget. Mungkin bisa disamain. Oh bisa disamain. Sama mungkin bisa Baik, disamain, paket. dibaik-baikin paketnya sebelum diantar. Habis itu apalagi kalau customer yang istilah dalam tanda kutip mungkin yang nyinyir gitu kan. Iya iya. Bang, itu jangan diantar dulu ya, dijemput di kantor atau enggak. Iya. Barangnya bisa jadi pecah, soalnya barangnya perlu kali gitu kan. Itu mungkin kita bisa jadi packingannya mungkin dari Jakarta, kita nggak tahu kan. Dari perjalanan dari Jakarta sampai ke bandara, nyampe di gudang yang Iya. kita drop di Padang gitu kan.
habis itu melakukan alur lagi ke kantor yang tempat kirim mereka pulang, habis itu diantar oleh si saya pribadi gitu kan. Mungkin ada yang banyak dilalui iya gitu ya. udah banyak sekali, mungkin packingannya kurang pas gitu kalau diantar ke customernya, mungkin bisa jadi dia kecewa gitu kan. Terus kalau customer marah-marah, customer kecewa, atau customer pokoknya ekspresinya tidak sesuai harapan kita, terus kita gimana ke customer? Minta maaf atau gimana gitu? Ya, sesuai SOP perusahaan. Yang namanya pelanggan JNT, customer JNT itu ya khusus, mungkin bisa jadi dibilang khusus untuk di JNT ini. Mungkin customer itu adalah sebuah apa ya, bisa dibilangnya seorang raja lah gitu. Kalau kita mau marah, kita yang salah. Kalau raja marah kita gimana? Kalau raja marah mungkin kita hanya bisa mendengarkan dan memperbaiki ke depan gitu kan. Mungkin kesalahan kita mungkin lamban dalam pengantaran, atau enggak bisa jadi barang yang diantar itu tiba-tiba rusak gitu kan. Cuman kan yang namanya si customer yang dalam tanda kutip mungkin awam lah tentang pengiriman gitu kan, sebuah ekspedisi gitu, mungkin dia nggak tahu gitu kan. Jadi kalau seandainya kita jelaskan ke si customernya nggak tahu, yang dia bilang ya bodo amat gitu kan. Mungkin ya begitu ya Bapak Ibu. bodo amat gitu kan, ya, yang namanya dia nggak tahu tentang ekspedisi apa buat gitu kan. Pengennya barangnya langsung terima aja gitu, langsung terima, padahal alurnya banyak. Padahal alurnya yang dilalui itu cukup ke pas nyampenya itu butuh proses gitu kan. Betul. Sama dengan sama kayak dari di hubungan. Sama kayak hubungan lah, butuh proses kan. Kalau kita nggak ada proses dengan pendekatan gitu kan, ya gagal. Bisa jadi gagal gitu kan. Oke, jadi kami menjaga paket customer itu sama dengan menjaga hubungan dengan pacar. Sama sih kayak gitu. Ya ada juga customer gitu kan, mungkin si pengirimnya mungkin menjaga kenyamanan dari si customer, si penerima juga. Kita sebagai kurir yang tadinya mungkin mungkin ada tempelan sedikit gitu kan, mungkin kan bahasanya banyak gitu kan, tolong paketnya jangan ditindih gitu kan, jangan dilempar gitu kan. Kita nggak tahu kalau udah sampai di bandara, kita nggak tahu. Cuman kalau udah sampai di kita mungkin dibaik-baikin. Apalagi kita yang namanya kan budaya kan membaca gitu kan. Nyampe paketnya ada sedikit memo di sana mungkin, Pak tolong dijaga paketnya sebagaimana menjaga pacar. Ada paket begitu? Ada. Saya juga menyimpan, malam saya foto gitu kan, jadikan jadikan momen gitu kan. Ada yang bilang kan sebagaimana pacar, dijaga sebagaimana pacar. Nah, orang kurir dan jomblo ngerasain. Sedih dia ngelihat pesan tersebut gitu kan. Ya kalau dibilang sedih sih. Kira-kira Bang Oce sendiri gimana? Udah ada pengisi hatinya belum? Ini ada topik ya saya. Kok topiknya mengarah ke mana-mana gitu kan? Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kalau pengen tahu lebih lanjut saya jomblo atau enggaknya mungkin di bawah ini mungkin ya. Oke, promosi mungkin. Oke, jadi kan Bang Oce udah banyak nih ngantarin paket selama 4 tahun. Ada nggak sih customer yang killer gitu? Gimana nih paket gue kok rusak gitu? Ganti gitu. Ada nggak? Ada. Gas gitu kan? Ada. Pokoknya selama 2 tahun belakang, 2 tahun saya di JNT. Berarti 2 tahun awal-awal ya? Awal-awal. Masih awal-awal. Komplainannya itu sampai yang namanya dia nanya, ini yang punya perusahaan JNT siapa sih? Punya perusahaan JNT. Sampai bukannya dari Kobuzer. Kenapa nggak sekalian aja bilang Mister Tukul gitu kan? Tapi iya loh, banyak customer atau pemirsa pasti yang punya JNT dari Kobuzer bukan ya? Dari Kobuzer ya? Emang benar dari Kobuzer yang punya?
Setahu saya sih kalau di Timur itu ambasador. Brand ambassador. Brand ambassador. Maaf ya Om Dedian, saya nggak cari masalah lah sama Om Deddy. Nanti juga bisa diundang sih. Wah, Bang Ocol ya, yang kode Om Kita- Deddy ya. Kita kode. Iya. Kalau tahu sih nomornya. Kan pernah ke Jakarta. Pernah ke Jakarta, cuman Ketemu nggak? nggak ketemu. Oh nggak ketemu. Lihatnya aja, lihat dari jauh gitu. Oh lihat dari jauh. Terus gimana customer yang marah-marah sampai ketemu sama bos JNT yang punya? Waktu itu nggak sampai. Nggak sampai. Alhamdulillahnya nggak sampai. Mungkin ada penjelasan dari beberapa teman. Kan dia nyampe komplain ke kantor, nyampe di kantor dijelasin sama admin. Iya. Pas dijelasin sama admin, disambung sama Masih ngeras-ngeras juga. masih penasaran, mungkin masih nggak terima pakainya nyampe kayak gini gitu. Padahal kan udah tahu dia salahnya siapa gitu kan. Mungkin dia tadinya nggak tahu sama sekali yang ekspedisi, mungkin Iya. dijelasin dulu, habis itu di hasil yang diperhatikan dulu, Oh, gitu. dijelasin alurnya Sudah gimana. sampai level SPV waktu itu penanganan. Sampai level bapak trainer saya. Oh, Ah. Bapak trainer yang langsung turun sampai tangan. sampai langsung turun tangan bapak trainer saya. Itu sudah gila banget. Yang tadinya nggak Mudah-mudahan sanggup saya nggak mungkin jadi customer. bisa dibilang nggak sanggup sama SPP, mungkin sanggup. Iya. Cuman menghadapinya mungkin lebih Iya. bisa terarah lagi. Iya, gitu. karena kalau yang di atas minta maaf secara baik-baik, berarti kan customer-nya merasa dihargai gitu ya. Dihargai. Heeh. Mungkin juga udah ada peraturannya juga gitu kan. Yang tadinya yang komplain itu kan namanya customer, mungkin yang pesan mungkin anaknya. Pesan anak. Yang komplain itu Ibunya. ibunya. Kalau anak-anak mah diem Dia aja ya. mah dia nggak tahu kan. Dia nggak tahu, yang tahunya itu dia Ngadu ke ibunya. ngadu ke ibunya, "Bu, saya udah pesan paket, Ah, ngirimnya melalui JNT." Iya. Nyampe kurirnya ngantar, Ya, rusak kayak gitu kan. ibunya langsung marah. Ibunya langsung marah. Ya otomatis kan yang namanya anak mungkin Iya. dia masih sekolah, penggantinya Iya. dia masih minta sama orang tua, mungkin duitnya juga sama orang tua gitu Iya, kan. iya. Yang otomatis orang tua pribadi Iya. uang dari saya, Iya. habis itu dia Hasilnya nggak hasilnya sesuai. nggak sesuai gitu Itu kan. ya Nah, ibu-ibu, nanti kalau misalnya anaknya beli paket, nanti jangan dimarah-marahin kurir kami. kasihan kurirnya gitu kan. Iya, ditelusuri dulu. Oke, kita menerima komplainan tapi komplainan yang baik-baik Yang juga baik-baik. ya, dengan penyampaian yang sesuai lah, dan otomatis kita juga bakal cari dan telusuri di mana kerusakannya dan penanganan itu ya. Ya kan di JNT kan udah dijelasin yang kalau seandainya rusak, Iya. kan di JNT juga menyediakan yang namanya layanan asuransi gitu kan. Asuransi betul. Tapi Klaim 24 jam itu, gitu. klaim 24 jam. Heeh. Jadi kalau seandainya dia komplain, kalau cuma komplainan dengan rasa kesal atau enggak di pribadi aja buat menjatuhkan nama JNT, Iya. mungkin kita bisa tindak lanjuti Iya. dari prosedur yang ada gitu kan. Tapi kalau seandainya barangnya asuransi, Mm. juga ada peraturannya dari JNT gitu kan. Tapi dengan syarat mungkin kalau dia klaim asuransinya ada Iya. persyaratan yang buat KTP Oh, atau ada enggak KTP. Nah, dengar nih KTP-nya. yang pakai asuransi. Asuransi. Heeh. Kan orang awam ini bilang ekspedisi itu termasuk cepat katanya kan, tapi Iya. alhamdulillah JNT selama udah 4 tahun kurang lebih lah Iya. berdiri JNT, mungkin dia termasuk pelayanan yang luar biasa lah di JNT. Itu. Oke, kita lanjut. Apa lagi ya? Saya bingung juga nanya apa. Karena seru juga. Oke, satu ucapan, banyak ucapan juga boleh. Satu banyak. Satu mungkin kurang nih. Satu kurang. Oke. Kasih dong ucapan istimewa untuk customernya, baik yang killer tadi maupun yang baik. Pasti yang mau disampaikan ke customer. Mungkin yang disampaikan buat customer di Ya. seluruh Indonesia yang masih menggunakan jasa ekspedisi JNT dari Iya. sebelumnya mungkin minta banyak terima kasih gitu kan. Iya. Masih Sudah memilih. menggunakan layanan kami Iya. gitu kan. Semakin banyak paket ya semakin Banyak juga. semakin banyak nambah-nambah pundi-pundi amal STP-nya gitu kan. Jangan sebutin merek, Pak. Semakin banyak juga ya. Nah. Cuan. Uangnya
mungkin yang Iya. tadinya berisi di saku kiri mungkin bengkaknya di kanan mungkin kan. Nanti kita bakal review gaji JNT pemirsa di episode selanjutnya. Terus apalagi yang mau disampaikan? Mungkin terima kasih kepada customer di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan layanan JNT. Iya. Habis itu Apalagi pesannya? mungkin pesannya sih nggak terlalu banyak, mungkin satu aja. Jangan marah-marah. Pesannya jangan, ya ketahui dulu tentang JNT. Oh, Ketahui dulu tentang JNT, alurnya seperti apa. Iya. Habis itu prosedur seandainya kalau ada komplainan bagaimana gitu kan. Apa lagi ya? Itu aja. Tidak ada yang terkendala dalam hati. Tidak ada yang terkendala dalam hati. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya Tahan, mungkin kita curhat nih. mungkin dalam bahasa Inggrisnya bisa jadi dibilang like before right now Oh, and what in the does it future. mean? What does it mean? Mungkin selain kita mengungkapkan perasaan ke seorang pacar kita, mungkin bisa jadi kita ungkapkan perasaan ke customer, mungkin I Iya. love you gitu kan. I love you. I love you Ke customer. customer, mungkin bisa jadi kita jadiin namanya customer itu sahabat gitu. Oh, customer ada sama dia. Iya. Sama kayak episode sebelumnya ada yang cinlok Oh gitu ya. sahabat ya, itu aku nggak kayak keke ya, suara aku juga kayak keke nggak sih, aku bukan adik kamu. Jadi itu aja ya, terima kasih telah memilih JNT. Kemudian juga kalau untuk komplain atau yang lain-lain silahkan telusuri, Ya, tapi dengan telusuri. cara yang baik-baik tentunya Dengan ya, baik-baik. karena kan kita juga sama-sama manusia pemirsa, ada perasaan juga gitu ya, muncul ya. Bukan customer aja yang punya perasaan. Itu juga dong. Kita juga ada. 4 kali sehari. Gajinya berapa tuh ya? Oke. Yang terakhir, kasih semangat dong buat teman-teman sprinter yang di Indonesia. Mungkin ada yang baru atau yang sudah lama atau yang sudah bosan gitu kan, kerja gitu-gitu aja, ngantar paket dimarahin, ngantar paket dimarahin. Siapa tahu setelah mendengar Bang Oco berbincang-bincang dengan saya, terbuka, wah ternyata bisa I love you juga nih. Ini Apa kan, nih yang kalau kita ungkapkan perasaan mungkin sebanyak dalam sebulan itu mungkin bisa jadi pengantarannya 1.500 atau enggak 2.000 gitu kan. Kita kan namanya perusahaan mungkin ada target gitu kan. Mungkin pengantarannya dalam satu hari itu yang saya diri pribadi lebih dari membawa 70 paket dalam sehari. satu ada 70 paket? Kalau udah Yang namanya itu? 4 karung, tapi kalau seandainya overload, di JNT kan sering overload nih. Ya, itu kalau momen-momen ya, Momen-momen lebaran, tahun baru, tahun baru banyak mungkin banget orang ada belanja. promo mulai dari yang namanya e-commerce yang Shopee kayaknya Iya. sekarang ini kan lagi booming nih Shopee. Iya. Mungkin bisa Sering dibilang belanja Shopee nih, itu pemirsa. nomor 1 di Indonesia mungkin Iya, bisa jadi kan siap. setelah Lazada mungkin Dan kawan-kawan. dan kawan-kawannya mungkin Shopee yang lebih apa gitu lebih luar biasa Iya. pengiriman. Terus apa nih yang disampaikan kepada teman-teman, tetap semangat atau jangan menyerah. Gitu ya. Ibarat kata kalau seandainya kalau dibilang kasih semangat sih itu tentu aja dikasih semangat. Yang namanya kalau saya di pribadi sih kalau seandainya seandainya teman-teman semuanya udah bekerja, Iya. udah dapat kenyamanan, Iya. seiring waktu berjalan udah dapat kenyamanan, habis itu udah bekerja, dapat gaji, mungkin Iya. kita yang nemu yang namanya kebahagiaan gitu. Wah, benar banget ya. Mulai bisa nabung dengan gaji yang segitu, Hasil gitu kan. jadi Hasil kaya jadi juga. kaya sendiri gitu kan. Jadi juga loyal lah. Loyal dalam artian ke perusahaan itu penting sekali. Soalnya kan itu sebuah keunggulan juga yang Iya. ya Enjoy aja gitu kan. tergantung diri pribadi sih. Jangan jadikan target tekanan. Bisa Meskipun sebenarnya juga tertekan. tertekan ini namanya Iya, juga benar. perusahaan. Siapa sih perusahaan yang nggak nuntut Iya. kita gitu kan. Iya betul. Tapi kalau seandainya
kalau kita menerimanya dengan ikhlas, dengan kerja lebih semangat, kita anggap sebuah perusahaan tempat kita bekerja itu sebagai rumah kita sendiri, mungkin bisa jadi kita dapat yang namanya itu kenyamanan, berkah. Jadi seadanya mungkin di perusahaan jentik dan tiap bulannya ada peningkatan atau enggak bisa dibilang pendesakan buat target gitu kan. Jadi kalau kita seandainya mampu buat itu gitu ya pemirsa. Jadi kami tuh ada peak seasonnya, ada barang banyak banget gitu ya. Itu barang ya mungkin segede-gede kaban. Ada barang yang gede ya, ya apa? Itu harus diantar ya, pakai motor. Mungkin kalau motor dari 4 karung mungkin kalau seandainya bisa bicara itu motor mungkin nangis dia mungkin bukan muatan dia lagi gitu kan. Ampun. Ada juga sih customer yang bilang, loh kok banyak kali gitu kan. Iya. Ini ya, sanggup ini motornya, beli mobil aja gitu kan. Iya. Mungkin Pak 2 tahun ke depan. Amin. Kita doakan Pak Rasul bisa beli mobil 2 tahun pertama motor, 2 tahun kedua motor, 2 tahun ketiga dapat mobil. Mudah-mudahan. Terus tadi kan bawa barang banyak banget, sampai bertahun-tahun rasanya badan tuh capek pegel-pegel nggak sih? Itu pasti. Iya, terus tiba di rumah tuh rasanya ya ampun, nggak sanggup lagi, mau mandi pun juga nggak bisa, nggak sanggup gitu. Ada ya? Ada. Jadi saya dengar tadi kan Bang Ocong kalau ngirim paket itu sekali 4 karung. Wah gila, itu rasanya badan gimana sih untuk 4 karung? Campur. Mau Mau lepas aja. Kalau seandainya bisa bicara di badan, mungkin nggak sanggup lagi dia. Masya Allah, segitunya ya untuk ngantar paket customer. Nah, jadi saya kasih sedikit tips ya, Bang Ocong ya, pemirsa gitu ya. Sekalian promo gitu ya. Oke. Sedikit. Kalau misalnya badan kita tuh pegel, capek pulang bekerja, untuk esoknya kan kita juga nggak mood gitu kan, berat rasanya. Jadi untuk menghilangkan pegal-pegal, kita tuh bisa pijit dari teman aku nih. Nah, silakan nanti di searching ya, pijat panggilan _Padang. Oke. Stay di Padang. Iya. Jadi Bang Ocong tinggal telepon aja, nanti terapisnya akan datang ke rumah, memberikan pijitan, luluran, tetap aja dan segala macam sesuai dengan kebutuhan. Sama kayak Jenti loh. Wah. Bisa jemput paket di rumah. Betul banget. Oke. Jadi kalau sudah dipijit, badan kita enak, besok paginya seger, bisa antar 4 karung jadi 6 karung. Setelah dipijit ya? Iya, setelah dipijit. Oke, ada hal lain lagi yang ingin disampaikan ke perusahaan mungkin? Kalau ke perusahaan mungkin yang mau diungkapkan mungkin kok agak berat ya? Mikir dulu gitu. Mikir dulu. Harus baik-baik ya. Harus baik-baik ya, kalau nanti kita ditandain. Iya, oke, nggak apa-apa. Ini kan curhatan. Apa sih yang mau disampaikan ke perusahaan? Sebelumnya terima kasih banyak kepada perusahaan telah ya tiap tahun ya kan namanya di JNT, khususnya di JNT mungkin di perusahaan ini kita tiap tahunnya mungkin di kontrak perusahaan panjang kontrak tiap tahun gitu kan. Alhamdulillahnya setelah melalui itu ya 4 tahun ini bisa masih di perusahaan JNT Express. Alhamdulillah. Terima kasih buat JNT Express. Saya dengar juga ada prestasi sprinter terbaik ya. Mungkin kalau untuk masuk di sprinter terbaik gitu ya, seluruh Sumatera Barat gitu ya. Alhamdulillahnya masuk nominasi. Wah. Dari 30.000. 30.000. Ya bisa jadi. Iya. Dari karyawan JNT Express yang delivery, Bang Ocong termasuk salah satu. Iya, mantap banget. Oke, Bang Ocong, terima kasih banyak atas informasi dan juga curhatannya kali ini. Terima kasih banyak sudah buka-bukaan. Iya,
Dan kami juga doakan Bang Ocul senantiasa sehat untuk memberikan pelayanan kepada customer, mengantarkan paket gitu ya. Oke, pemirsa yang sudah mendengar juga terima kasih sudah stay tune di channel kami. Dan juga pesan buat pemirsa, tetap gunakan JNT Express untuk pengiriman Anda. Dan juga kalau mau klaim, silahkan klaim aja baik-baik dengan kami. Insya Allah barangnya pasti ketemu atau pasti kesampaian juga. Oke, dadah. Dadah.